Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dimanapun kalian berada, tetap semangat ya belajarnya, walaupun sekarang belajarnya jarak jauh atau belajar dari rumah. Di video kali ini, saya Vika Rizkia ingin menjelaskan masih di bab yang sama, meneruskan materi yang kemarin, persamaan kuadrat, menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Sebelumnya saya sudah menjelaskan menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode faktorisasi. Nah, selanjutnya yaitu metode yang kedua, mencari akar atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Kalau kemarin, saya ingatkan kembali, kalau misalkan menggunakan metode faktorisasi, langkahnya yang pertama, kalian cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya sama dengan AC, dan jika dijumlahkan sama dengan B. Kemudian nanti ada perlakuan yang berbeda untuk X-nya sama dengan 1 dan X-nya lebih dari 1. Nah, sekarang kalau cara melengkapi bentuk kuadrat sempurna, langkahnya yang pertama, kalian pastikan koefisien dari X kuadratnya adalah 1. Jika koefisien dari X kuadratnya belum 1, maka kalian bagi dengan bilangan yang sedemikian sehingga koefisien dari X kuadratnya sama dengan 1. Contohnya, misalkan koefisien dari X kuadratnya misalkan 3. Agar koefisien X kuadratnya menjadi 1, berarti 3 dibagi 3. Karena 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi semua persamaannya dibagi 3. Sehingga koefisien dari X kuadratnya sama dengan 1. Kemudian langkah selanjutnya, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Setengah dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Misalkan koefisien X-nya negatif 6, berarti setengah dikurangi 6X, kemudian dikuadratkan. Terus nanti dijumlahkan ruas kanan dan ruas kiri. Yang terakhir, kalian buat ruas kiri menjadi kuadrat sempurna dan ruas kanan disederhanakan. Nanti kalian akan mendapatkan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Oke? Untuk lebih jelasnya, nanti kita ke contoh saja langsung. Nah, contohnya misalkan dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, carilah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, misalkan persamaan kuadratnya itu X kuadrat, dikurangi 6X dikurangi 16 sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Langkah yang pertama, karena koefisien dari X kuadratnya sudah sama dengan 1, maka kalian langsung buat ruas kiri menjadi kuadrat sempurna dan ruas kanan konstantanya atau misal penyederhanaannya. Jadi langkah yang pertama kalian ubah menjadi X kuadrat dikurangi 6X sama dengan 16. Kemudian langkah berikutnya ditambahkan dengan setengah dari koefisien X ditambahkan kuadrat dari setengah koefisien koefisien X.
atau B. Koefisien X-nya itu kan negatif 6 atau B-nya itu sama dengan 6. Nah, itu dikalikan setengah, kemudian dikuadratkan. Nah, itu ditambahkan di ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ini. Tambahkan ruas kiri dan ruas kanan. Koefisien dari X-nya kan negatif 6. Berarti 1/2 atau setengah dari koefisien X negatif 6 kemudian dikuadratkan. Terus ditambahkan di ruas kiri dan ruas kanan. Nanti hasilnya berarti X kuadrat dikurangi 6X ditambah setengah dari negatif 6 itu negatif 3 kemudian dikuadratkan. Terus yang ruas kanannya 16 ditambah negatif 3 dikuadratkan. Nah, gitu. Nanti hasilnya berarti X kuadrat dikurangi 6X, negatif 3 dikuadratkan berarti menjadi positif 9. Ditambah 9, ruas kanannya menjadi 16, ditambah negatif 3 dikuadratkan, sama berarti menjadi positif, ditambah 9. Berarti nanti yang sebelah kiri itu sudah menjadi kuadrat sempurna. Gitu. Karena faktornya sama-sama X dikurangi 3 dikuadratkan. Gitu. Sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Berarti nanti didapat faktor X dikurangi 3 dikali X dikurangi 3 sama dengan plus minus 5. Kenapa plus minus 5? Karena akar dari 25 bisa 5 kali 5, bisa negatif 5 dikali negatif 5. Maka nanti faktor-faktornya, nah jadi seperti ini. X dikurangi 3 dikurangi 5 sama dengan 0, atau X dikurangi 3 ditambah 5. Nih, kan plus minus 5. Di sini yang bagian negatif, di sini bagian yang positif. Nanti diperoleh X1-nya itu sama dengan 3 ditambah 5 atau X2 sama dengan 3 dikurangi 5. Maka akar-akar dari persamaan kuadratnya 8 atau negatif 2. Seperti itu. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komen. Bagian mana yang kurang paham nanti saya jelaskan kembali. Nah, selanjutnya soal yang B. Soalnya itu X kuadrat ditambah 3X sama dengan 0. Karena di sini tidak ada C-nya, maka berarti langsung ke langkah yang kedua, yaitu langsung menambahkan setengah dari koefisien X, kemudian dikuadratkan dan ditambahkan di ruas kiri dan ruas kanan. Berarti koefisien dari X-nya itu kan 3. Berarti X kuadrat ditambah 3X ditambah dengan setengah dari koefisien X atau setengah dari B, kemudian dikuadratkan dan itu ditambahkan di ruas kiri dan ruas kanan. Berarti nanti jadi X kuadrat ditambah 3X ditambah 9/4. 9/4 dari mana, Bu? Dari 3 kali 1 3, 3 kali 2. Mana? Oh ini 3 kali 1 kan 3. Terus jadi 3/2, kemudian 3/2 dikuadratkan berarti 3 dikuadratkan sama dengan 9, 2 dikuadratkan sama dengan 4, jadi hasilnya 9/4. Itu untuk ruas kiri. Untuk ruas kanan, karena di sini tidak ada C-nya, berarti tinggal 0 ditambah dengan setengah dari koefisien X dikuadratkan, berarti 0 ditambah 9/4, berarti tinggal 9/4. Nah, nanti hasilnya berarti sebelah kiri sudah menjadi kuadrat sempurna. Nanti akar-akar. Ya, karena sebelah kiri atau ruas kiri sudah menjadi kuadrat sempurna, berarti memiliki akar yang sama, yaitu X ditambah
3/2 dikuadratkan sama dengan 9/4. Berarti tinggal mensederhanakan. Berarti faktornya x ditambah 3/2 dikali x ditambah 3/2 sama dengan plus minus 3/2. Nanti faktornya x1 sama dengan 3/2 dikurangi 3/2. Nah, dengan x negatif 3/2 dikurangi 3/2. Ini untuk yang plus, yang ini. Ini untuk yang negatif. Seperti itu. Nanti hasilnya berarti x1-nya sama dengan 0 dan x2-nya sama dengan negatif 6/2. Jadi akar-akar dari persamaan kuadratnya adalah 0 atau negatif 3. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.